Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul faragh. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jero dibeki saya gak apa-apa iki. Pak Salim monggo mlebet Pak Salim, terus enten kosong. Nggih. Nah iki ketutupan lawang nggone kosong. Monggo. Terus wonten nggon kosong nggih. Jadi keistimewaan bermajelis taklim diantaranya dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak keutamaannya diantaranya termasuk mengatasi problem kehidupan. Jadi nek sampean kabeh pengen problem kehidupannya selesai, maka paling mudah cepat selesainya itu datang ke majelis taklim. Baik itu urusan keluarga maupun tentang masalah finansial. Sebagaimana kemarin itu tentang finansial itu ada dua orang saudara, yang satu bekerja untuk menafkahi saudaranya yang bermajelis taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya saudara yang kerja tadi komplain kepada Rasulullah SAW. Ternyata jawab Rasulullah, la'allaka turzaku bih. La'allaka turzaku bih, maksudnya kamu mendapatkan rizki itu bukan karena usahamu, tapi karena adikmu atau saudaramu yang bermajelis taklim. Mulane akeh to nggih biyen niku wong tuwa iku rezekine lancar ketika anake akeh mondokno anake mari-mari. Iku rezekine lancar, bakulane pasar rame. Bareng anake wis mentas ke pondok, ya sepi meneh. Karena dia diberi rezeki Allah itu karena apa? Karena anaknya yang bermajelis taklim tersebut. Mulane nek kita sendiri juga seperti itu, nek gak duwe anak bermajelis taklim, yo kita yang bermajelis taklim itu. Mulane bola-balik tak critakno, termasuk kebutuhan kula itu banyak setiap bulannya itu ternyata tercukupi dengan bermajelis taklim. Dan penelitian kula itu banyak ya. Di antara sahabat-sahabat mulai tahun 2014 sampai sekarang, itu sahabat-sahabat yang bermajelis taklim rutin, maksudnya rutin itu melok terus meskipun kadang nggak budal, lebih wajar nggih. Ambek sing memang meninggalkan majelis taklim, itu kehidupannya beda. Kehidupannya mereka banyak problem, banyak masalah.
Nggih. Dan termasuk di antara penelitian kula nggih, beberapa orang itu ketika dia itu bermasjid taklim dulu aman-aman saja nggih. Pengen di perenggahan-perenggahane lancar. Ketika perenggahan lancar dia lupa. Akhirnya gak teko majelis taklim perkara wis seneng perenggahan lancar bar kuwi seret meneh budal majelis taklim meneh. Bar kuwi lancar meneh. Ilang meneh gitu. Begitu seret datang majelis taklim meneh, begitu lancar hilang meneh. Itu sudah berkali-kali penelitian kula mulai tahun 2014 sampai sekarang itu ternyata masih seperti itu. Dan itu termasuk bukti ketika datang ke majelis taklim itu termasuk diantaranya melancarkan rezeki. Nah, termasuk kemarin yang terakhir ibu nggih, termasuk ini nasihat nggih. Nah, kemarin itu enten sing WA kula, nggih termasuk sing sasaran penelitian kula diantaranya ikhwan penelitian kula niku. Ternyata wis tak titeni iki cah iki ilang meneh. Kan ngono. Iki ilang meneh gak tau ngaji neh, somben iki nek seruwet kok lagi WA wong ngono. Tenan ternyata WA kemarin WA aku, piye Mbah iki solusine keluargaku ngene. Lah kowe nek pas wayah penak lali Allah, gak gelem mendekat nggone Allah. Nek Pak ya loro lagi bingung tak konono dhewe wales ngene. Apa berarti mendekat dengan Allah kudu budal ngaji? Terus ngono jawabane dhewe rumangsa gitu. Apa kudu budal ngaji? Aku yo ngene, jalan yang paling cepat untuk diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Ya karena kita mendapatkan musibah berupa kehidupan ruwet, rumah tangga ruwet, ekonomi ruwet itu kan karena akibat dosa kita tuh. Gitu? Akibat dosa sehingga dosa itu bisa diampuni lewat istighfar dan itu pun belum tentu diampuni. Istighfar itu pun membutuhkan syarat-syaratnya. Tapi ketika kita bermajlis taklim otomatis melok majlis taklim gak niat bermajlis taklim tapi melok duduk di situ sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata selesai ketika teko ternyata tak kandhani sing paling yo pancen sing paling dekat nggih. Di antaranya sing paling dekat apa iku untuk mudah menyelesaikan masalah datang ke majlis taklim. Gak mesti kudu ning nggone majlis taklimku. Aku ya terus ngono. Kan ngoten. Jangan meninggalkan sama sekali itu. Mbok majlis taklim endi wae. Terus mergo nek majelis taklim itu kan datang rahmat, nggih. Di situ di antara di majelis taklim itu apa yo oleh Allah sing genane kae ana malaikat berkeliling kan nggih. Berkeliling golek majelis zikir. Majelis zikir maknane majelis taklim. Mulane fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggih, tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Itu tanyakan kepada ahli ilmu sebagaimana para tabi'in mengatakan nggih. Majelis zikir itu adalah majelis halal haram. Nggih. Kaifa tabi'u wa tastari, kaifa tastari wa tabi'u nggih. Bagaimana kalian berjual beli, bagaimana kalian menikah, bagaimana hukum tentang talak dan lain sebagainya. Itu adalah majelis zikir, nggih. Bukan majelis zikir sing apa iku wong sing zikiran bareng-bareng niku kok terus ditakoki masalah mboten. Masalah itu karena diselesaikan dengan ilmu nggih. Mulane ning kono ternyata malaikat ngerti majelis ilmu. Terus kemudian disampaikan kepada Allah nggih. Ternyata di situ Allah bertanya, wonge sing dijaluk apa? Njaluk surga nggih. Terus sing kelanjutannya sing berlindung dari apa? Dari neraka. Terus kemudian ning gone akhire iku Allah itu berfirman ning gone malaikat fa'ashhidukum nggih. Aku persaksikan kepada kalian ani bahwasanya diriku Allah pada kalian malaikat nggih. Bahwasanya diriku Allah nggih qad ghafartu sungguh enek kote sungguh aku Allah telah mengampuni lahum kepada mereka yang bermajlis taklim. Wis diampuni melane masalah iso selesai. Mergo Allah gak mungkin dolim. Allah ngkai masalah itu untuk menghapus dosa. Ketika dosa wis diampuni nang majlis taklim insyaallah masalah diangkat dan iku buktine kula sering wangger bocah kuwi teko ping pindho ping telu masalah selesai. Iya, lha iki dhek gak gelem teko neh mergo rumangsa menawa urung gelem teko neh. Tak kandhani yo teko majelis taklim ojo meskipun gak ning majelisku aku ngono. Sing penting datang karena akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane penting ngene jenengan gadah masalah napa mawon termasuk rezeki, seret nggih termasuk kesehatan mungkin atau Ustaz aku wis majelis terus kok isih lara terus umpama gak malah nemen ngono lho. Umpama gak malah nemen mergo wis entuk rahmat. Rahmat niku napa? Rahmat kemarin niku sing nek ning gone tafsir Jalalain iradatul khairi li ahlihi. Ya, Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang diberi rahmat.
tanpa pandang bulu. Karena apa? Karena rahmat itu adalah kasih sayang yang di situ. Sing tak terangno kinane ning nggone Pak sinten iki lah supaya Pak Warsono nggih. Rahmat iku apa mlane kene apa iku sakinah mawaddah warahmah niku lho nggih. Rahmat itu kasih sayang yang di situ napa? Dia itu menerima kekurangan. Mulane ning majelis taklim kan ono kasih sayange Allah, rahmati Allah, dan Allah iki menerima kekurangan hambane sing ning majelis taklim. Ibadah gak sempurna lah, dosane misek akeh lah disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tetap nyayangi dengan menerima kekurangan kita. Mulane enak ning majelis taklim iku, disayang Allah kita itu meskipun banyak kekurangan, mendapatkan rahmat, dan ini yang sulit dicapai kecuali di majelis taklim. Mulane sing termasuk yang kula rasakno ngoten nggih. Kula kan sering bermajelis taklim. Maksudnya kan kula bermajelis taklim ini yo termasuk apa iku termasuk jasane panjenengan kabeh sing gelem bermajelis, sing ngajak akhirnya yo ono bermajelis kula nggih nderek untuk melok untuk apane niku faedahe majelis taklim nggih. Sehingga ternyata kebutuhan kula sing banyak itu semuanya teratasi setiap bulan. Kan aneh. Nek kula pikir ki ambak nggih aneh ngoten, tapi terasati kenyataane teratasi ngoten. Ya, itu diantaranya ya. Mulane ya kita usahakan seperti itu dan juga ya, nasihat ini semoga sampai kepada temanku engko tak potong ben didelok kan ngoten. Memang seperti itu. Bukan berarti tak kongkon majelis ning nggonku wong aku wis gawe dhisik muni. Majelis taklim kula ana wong loro lah tak ulang ngono. Termasuk ning omah iku teko udan deres sing teko wong loro lah tak ulang ngoten. Jadi juga harus banyak, terserah. Jenengan teko sebenarnya untuk kebaikan sendiri, ya juga kebaikan kula. Mengko akeh luwih akeh jamaah amal jare yo luwih akeh memang. Tapi juga untuk kebaikan diri jenengan masing-masing sebenarnya seperti itu nggih. Siapapun sing ngajar nggih, meskipun ilmu wis bolak-balik dikrungu niku mboten masalah. Mengko Nabi Muhammad SAW iku kana Rasulullah SAW, dadi kana iku rata-rata Rasulullah sering nggih. Sering bolak-balik ya, menyampaikan sesuatu hadis yang sama sebagai penekanan. Dan sahabat gak ono ceritane blenger. Jadi tolabul ilmi seperti itu nggih. Gak ono ceritane blenger nggih. Dan juga nggih nasihat juga agar kita itu di dalam semua amalan agar ikhlas. Gitu. Meskipun nek majelis taklim nek ning gone apa? Ning gone hadis sing kemarin tak critakno ono malaikat sing berilmu, malaikate protes nggih. Jadi Allah kan muni ngene mang nggih, lari tak terus nih. Allah muni ngene nggih. Apa fa asyhidukum nggih. Aku persaksikan kepada kalian ani bahwasanya aku Allah. Nggih. Qad ghafartu benar-benar aku telah mengampuni lahum terhadap mereka yang bermajelis taklim. Kabeh diampuni karo Allah. Malaikat protes, "Wah, ya Allah iku mono ana wong sing teko majelis taklim ora niat majelis taklim." Dia duwe hajat, duwe kebutuhan yang majelis taklim, mbah dia duwe dagangan ben dipayoni kancane, mbah piye gak ngerti. Tujuane akeh wong urip niku. Nggih, gak ngerti, bisa jadi seperti itu. Iku pun jari Allah tetap diampuni nggih. Ning gone hadis apa iku Allah terus kemudian berfirman setelah malaikat protes nggih. Humul julasa ula yasqa bihim jalisuhum nggih. Mereka itu adalah teman duduk yang tidak celaka nggih. Tidak menyesal, tidak celaka mereka bersama mereka, orang-orang yang bersama mereka. Jadi melok jongok tok untuk rahmat. Melok jongok entuk ampunane Allah Subhanahu wa taala. Mulane bola-bali sing teko sing ngantuk, sing piye, nggih. Mungkin masalahnya omah akeh, enggak ada masalah nggih. Tetap untuk faedah bermajelis taklim enake di situ nggih. Terus kemudian pesan kula yang penting maneh masalah tauhid nggih, kita hindari masalah kesyirikan. Itu paling penting nggih. Nek syirik akbar mungkin kita banyak ngerti nggih. Syirik akbar sing paling samar iku syirik asghar. Nggih, sing paling samar syirik asghar. Terus Nabi apa iku terus Nabi asyirku fi hadal ummati ahfa min dabibin namlati saudai ala sofatin saudaa fi dhulumatil laili. Jadi asyirku kesyirikan fi hadil ummati pada umatku ini ahfa lebih samar min dabibin namlati saudai daripada rayapan semut hitam nggih min dabibi saudai ala sofatin sauda di atas batu hitam fi dhulumatil laili di kegelapan malam. Jadi syirik asghar itu seperti rayapan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Orang tidak akan mampu melihat.
Piye sih teh ngerti? Nggawa lampu, nggawa senter, ya. Nggawa lilin misale, nggawa ublik. Lah lampune apa? Lampune ilmu. Mulane al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ketika kita punya ilmu kita bisa melihat iku. Di senter iki ketok oh ana semut ning kene. Mulane wong nek ngaji ngerti oh ternyata ini syirik. Ternyata ini mboten syirik. Mulane kita kudu duwe senter. Dal ngaji bende senter nggih. Nek ilmune saya akeh nggih, lampune saya padang. Dadi ana krasa ngrenjel saiki langsung krasa. Oh, iki gak bener iki kan. Kenapa? Karena syirik kecil itu sangat berbahaya, syirik kecil itu. Apalagi syirik besar. Syirik kecil itu berbahaya sekali nggih. Ning gone riwayat liyane Nabi Muhammad SAW bersabda nggih, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar. Mengko syirik akbar gak mungkin wong sing wis kenal ngaji tauhid. Sudah kaweter Nabi apa syirik asghar? Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik asghar ya Rasulullah? Rasul menjawab arya, pamer. Yuqalu lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi amalihim idhabu. Pergilah kepada orang yang kalian pamerin ning donya kan ngoten cara. Jadi ketika besok Allah wayah ngendum ganjaran, wong sing pamer ning gone wong kono lho goleki wong sing mbok pameri nggih, ki dikeki ganjaran apa mboten ngoten. Iku syirik asghar kecil, kelas pamer. Dan syirik asghar itu dosanya besar, lebih besar dari dosa besar. Itu syirik asghar. Contohnya apa syirik asghar meneh? Bersumpah dengan nama selain Allah. Di antara contohnya syirik asghar niku. Terus syirik asghar neh datang ning nggone dukun. Syirik asghar niku mboten syirik akbar, datang ning nggone dukun. Nggih. Itu syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya apa duwe gawe, budal ning nggone dongke. Takok, "Mbah, sing apik anakku iki nikahe dina apa?" Sing apik ya dina sing kowe nganggur, pas kowe duwe duwe, kan ngoten. Pas prenan sing teko ben akeh, kan ngoten. Iki ora, anak laire dina apa? Pasangane dina apa? Terus dihitung, oh sing apik dina iki, nek dina iki kudu lewat lawang guri. Guri ra ono lawange dijebol gedhe kan. Lah iku termasuk jenenge datang ning dukun iku syirik asghar. Nggih, syirik asghar. Ning gone hadis iku man atakahinan au arrafan au sahiron. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang sihir atau tukang ramal, fasa'alahu fasaddaqa bima yaqul, dia bertanya dan kepada dukun tersebut dan membenarkan apa yang dikatakannya. Nenggone hadis faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir malah niki. Cuma kafire kafir cilik. Ojo langsung kafir gede keluar kok Islam mboten. Kenapa ditafsirkan kafir cilik oleh para ulama? Karena wa fi riwayatin ning riwayatane piye? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, berarti apa? Berarti syirik asghar itu nggih kadar dosanya nggih itu sekadar tidak diterima salat selama 40 hari. Iku ganjaran sak pira wae iku. Menghapus salat selama 50 hari. 40 hari. Tuh. Iku kadar syirik asghar. Iki sing disebutane hadis itu hanya datang ke dukun iki sing menghapus itu. Cuma bisa dikiaskan berarti syirik asghar itu kira-kira sekadar itu. Ya, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Mulane syirik asghar karena yang tidak diterima hanya 40 hari saja, salatnya sebelumnya masih diterima Allah, salat setelah 40 hari juga masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak kafir. Mulane kita harus hati-hati yo. Kono dukun kafir aja langsung ngono. Karena ada hadis iki ora kursi tok. Hadis yang menunjukkan artinya ngoten nggih. Hadis yang menunjukkan hakikatnya. Apakah kafir itu kafir cilik apa kafir gede. Maka datang ke dukun adalah syirik asghar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dan dipahami oleh para ulama. Ini penting sekali. Tunggu-tunggu kita mbah-mbah kita utawa mungkin orang tua kita isek ngono, isek budal nidung kepen ngitung-ngitung dina. Bahkan pe tuku apa?
Tuku contoh nggak dino, tuku alat mobil. Ojo dino Senin. Nah, ngantek apa koncoku tuku alat mobil dino Senin, Pak. Bar kuwi rusak mobile. Tenan dino Senin. Gak trimo demo aku iki gak perkara dino Senin, trae perkara ape rusak ngono. Tuku neh ngenteni dino Senin meneh. Ternyata gak rusak. Nek trae dino Senin mesti rusak ya kudune rusak meneh kan. Ternyata mboten dibuktikan oleh dia itu. Harus dibuktikan kita. Ojo tenan ngono. Terus kemarin itu ada cerita juga ya. Diitung-itung tuku mobil kleru dinone. Yo, ora oleh digo muleh. Dikongkon ndekekne ndi dhisik ngono. Nah, terus akhirnya wis disiasati model ngono lae ternyata bareng dinggo nyopir nabrak. Lho wis dinane wis dirubah lah nyatane sik nabrak itu lho. Mulane ngono ku. Nah, itu ternyata sebenarnya itu tidak benar ya. Kadang ketepaan terus dipercaya. Nek mbok percaya kejadian terus nih sampean. Kenapa percaya kejadian terus, Pak? Ternyata tenan aku ngger tuku dino Senin mesti rusak misalnya. Ya rusak terus wong Allah iku ana ing dadoni abdi bi aku karek prasangkane hambaku ning aku kowe nyangka rusak tak gawe rusak terus ya Allah Subhanahu. Gak perkara dina kuwi, perkara atine sampean dhewe, perkara pikirane sampean dhewe. Allah nuruti ngoten nggih. Allah nuruti pikirane sampean ana ing dadoni abdi bi. Terus ya Allah aku tergantung prasangkane hambaku ning aku. Iki ngrasa wah nek dina Senin mesti rusak terus sampean rugi. wis syirik asghar sampean rugi. Ngoten nggih, wallahu taala alam nggih, kita lanjutkan mawon nggih. Nah, nggih, monggo. Seperti saat ini kan banyak sosial media yang Nggih. tentang kemarin itu pilihan presiden. Nggih. Apa itu namanya? Predik atau ramalan dari Gus Dur nanti Prabowo akan menjadi presiden. Nggih. Ternyata ini kan kenyataan. Nggih. Oh iya ya. Bilang oh iya jadi apakah itu juga termasuk syirik asghar? Iya. Oh iya jadi gitu loh. Jadi secara enggak sengaja oh iya jadi lah. Itu apa juga termasuk syirik asghar? Bisa jadi ketika itu hati sampean meyakini memang benar. Jadi seharusnya kita ya memang trewaya jadi ngoten mawon, bukan karena ramalan tersebut gitu. Oh, kita kan bedia itu kan bisa iya bisa tidak. Ternyata iya bukan berarti orangnya tahu, bukan. Nah, jadi itu hanya bisa jadi ketepaan saja gitu. Atau memang dia memang benar-benar dukun misalkan gitu. Kan dukun dikasih tahu oleh setan gitu. Setan kan mencuri pendengaran di langit kan bisa juga. Tapi kita tidak membenarkan proses apa itu ramalan seperti itu. Yang penting itu nggih. Dan bagaimana cara untuk menghalau saudara-saudara kita untuk syirik asghar itu loh. Karena dia mau jual rumah syaratnya ini syaratnya itu. Nah, dari syarat itu sudah melakukannya ke dukun. Bagaimana cara kita untuk mensiasati karena kalau pangkat dia lebih tua. Kalau diomong kita, anak ini sore. Nah, seperti itu, Ustaz. Wah itu tergantung kondisi ini misalnya saudara sampean nih bisa dinasihati lewat mana itu. Atau kalau memang itu misalnya milik keluarga nggih. Misalnya milik keluarga ya sudah kita kalau bisa kasih nasihat, kalau tidak bisa biarkan tidak ada masalah. Nanti hasilnya kita tidak ikut berdosa karena kita sudah menasihatkan dan kita tidak ikut campur di dalam misalnya kedukun dan lain sebagainya itu saja. Kita tidak ikut berdosa meskipun itu misalnya rumah kita bersama mau dijual nggih. Terusan mungkin kakak tuwane iku budal ngene dukun sing enom yo ora iso mbantah to yo misale. Nah iku dia tidak ikut mendapatkan dosa nggih. Sing penting gak melok budal ngene dukun dan tidak membenarkan gitu. Hanya itu saja nggih. Hanya itu saja. Saya ingin nambah dari pertanyaan Pak Eko. Mungkin yang dimaksud begini, ada dua unsur. Apakah itu termasuk yang menjalankan itu syirik asghar atau tidak? Satu, orang yang meramal. Tadi kan kalau itu betul ya, saya nggak tahu beneran. Gus Dur meramal nanti suatu ketika Prabowo menjadi presiden. Ramalan namanya. Terus akhirnya kedua yang menerima tadi Pak Eko, karena yang ngomong itu Gus Dur masuk katanya wali dan sebagainya. Akhirnya dia percaya ramalan itu. Yang ditanyakan adalah
bagaimana hukumnya yang meramal, bagaimana yang mempercayai ramalan. Yang meramal tergantung nanti ramalannya nggih. Nek mokor ngene tok nggih, hanya feeling, hanya sekedar ndelok raine iki rai pemimpin, insyaallah dadi iki somben. Nah, itu insyaallah ndak masalah. Ketika ramalan itu dia pakai mungkin hitung-hitungan atau pakai apa itu ilmu gaib, nah itu yang masuk kesirikan itu. Yang masuk ya. Tapi ketika kita ndelok raine bocah iki ketoke bocah iki pinter kok insyaallah sampeyan dadi ustaz. Dadi ustaz tenan ndak ada masalah hal yang seperti itu. Nggih. Insyaallah ndak apa-apa, tapi kalau nanti ini betul-betul akan jatuh. Oh. Kalau orang Islam rata-rata dikasih insyaallah nggih. Untuk masalah yang meramal tadi kan kita nggak tahu bagaimana proses dia meramal gitu kan. Nah, itu saja nggih nek cara kula nggih. Jadi yang jelas ketika benar-benar itu meramal maka dia masuk kategori dukun dan masuk kategori togut nggih. Kalau benar-benar meramal nggih. Benar-benar meramal terus kemudian yang mempercayai ramalan tersebut masuk kategori syirik asghar itu nggih. Kondisinya seperti itu nggih. Kecuali bukan ramalan yaiku mau koyoke bocah iki pinter menawa sampeyan iki dadi ustaz. Nah, itu ndak ada masalah itu. Ternyata jadi tenan. Itu hanyalah firasat atau feeling ketika kita melihat nggih, kok wajahe utawa kok sregepe orange nggih. Secara ilmiah sudah kelihatan ngoten nggih. Itu ndak ada masalah nggih. Nggih. Terus datang ke kiai maksudnya untuk apa gitu? Mencurigakan kesulitan kepada siapapun itu sebenarnya boleh minta solusi misalkan gitu. Nah, tergantung dikasih solusi dengan cara apa kan ngoten. Ya. Seandainya dikasih solusi sampean yo nek uripe susah, yo banyak beristighfar, yo bagus tidak ada masalah. Minta nasihat kepada kiai atau kepada ustadz dikala kesulitan itu boleh. Dan justru tidak ada masalah. Cuma nanti apakah kiai yang bagaimana atau ustadz yang bagaimana. Nanti kita akan tahu kiai itu bagaimana, ustadz itu bagaimana melihat solusi yang diberikan kan ngoten. Oh, nek terus digawani buntelan, iki kayak ngisor bantal, engko kowe ngipi pedosi kae engko sikae krasa engko ora seneng kowe misale ngono. Ha iku dukun. Gitu. Nah, utawa digawani ndok banyak, ambekan greh dodok, iki pendem ning ngisor longan. Nah, iku dukun meskipun dia kiai, meskipun dia ustad. Tapi nek ngene, wis sampean kudune aja telat salat 5 waktu. Engko urusane ora diberesi karo Allah Subhanahu wa taala. Wah iki bener iki. Sik kiai, sik ustad, sik sapa wae nek jawabane ngono bener mboten dukun ngoten iki. Nah, jadi datang ke siapapun itu sebenarnya boleh, ke tokoh siapapun boleh, tapi kita lihat siapakah dia, kita akan tahu solusi yang diberikan. Ngoten nggih? Pun, Bu. Oh, monggo. Boleh. Nggih, boleh. Iku kan maksudnya misalnya nek kanggo ngusir setan atau anu di rumah kan diringkes, boleh. Dipilih ayat kursi tok juga boleh. Ayat yang terakhir mohon, Bu. Nggih, boleh, enggak apa-apa. Enggak ada larangannya itu nggih. Nah, jadi bacaan apa iku misale mempunyai hafalan di sing hafal itu didikirkan meskipun meloncat-loncat tidak ada masalah nggih. Nek pengen mengurutkan ya memang mempunyai rutinan tiap hari mungkin sak lempir atau sak rai ngoten nggih. Pun? Dilanjut nggih. Pelajarannya masalah mandi junub ngoten nggih. Tak arep-arep je Pak Salim terae. Ora ana ketok Pak Salim ning endi ya. Mau dalu nembe pikantuk feeling, Pak. Mboten ngoten niku kan masalah hidayah taufik. Hidayah taufik ambil hidayah irsyad itu beda. Orang mendapatkan hidayah irsyad nggih. Meskipun ilmunya yang didapat itu banyak dan dia tahu datang bermajlis itu pahalanya banyak dan dia kepengin datang, kepengin nih, kepengin. Tapi ketika hidayah taufik tidak datang tidak akan sampai. Nah, mulane kita itu iso salat, iso ngaji, iso belajar itu kita bersyukur karena ditolong Allah dengan hidayah taufik.
Nek gak ditolong pengin kaya apa, kaya tanggoku iku ana iku gak gelem salat. Tapi nek petuk wong aku jane yo pengen kaya wong-wong ngono iku kan ngono. Tapi yo gak budal-budal. Itu karena apa? Dia mendapatkan hidayah irsyad bahwa wong salat nang masjid ku apik, tapi yo gak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan iki kita naudzubillah nggih berlindung kepada Allah agar kita tidak menjadi yang seperti itu, agar kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sing teko iku mendapatkan hidayah taufik, ditolong Allah. Mulane ning gone anune la haula wala quwata illa billah. Mulane ketika kita bisa datang rutin itu jangan sombong. Nggih. Jangan sombong nggih. Nah, karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala enggak akan sampai. Wis mbok niati kaya perang arah petuk. Nek gak ditolong karo Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge hidayah taufik. Mulane hidayah dibagi nggih irsyad, keterangan, ilmu, ambek hidayah taufik nggih. Dari Allah Subhanahu wa taala. Iku wis kehendake Allah sudah itu nggih. Mulane kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Sekarang hadis ke-9 nggih, kita ulangi kemarin untuk hadis ke-9 nggih. Wa analiyin radhiyallahu anhu qol. Dene berarti saking Ali radhiyallahu anhu qol nggih. Sahabat Ali yakni mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ono sinten an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iku yukriuna nggih macaake sinten nabina ing kita Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi kana iku nek berkaitan dengan perbuatan maka mempunyai dua makna. Maknane dikerjakan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan dikerjakan sekali tempo saja nggih. Nanti melihat syiakul kalam. Nah, jadi ono ilmu bahasa Arab syiakul kalam, delok konteks kalimahnya nggih. Jadi kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW yukriuna. Beliau membacakan kepada kita Al-Qur'an malam yakun junuban selagi beliau tidak dalam keadaan junub. Dan ini bermakna ya, karena malam secara syakul kalam karena malam yakun junuban tidak selagi junub, berarti nek gak junub Nabi sering membacakan Al-Qur'an kepada sahabat Nabi Muhammad SAW di setiap pertemuan. Gitu. Mulane ono kegiatan terusan ada bacaan ayat suci Al-Qur'an itu sudah ada diambilkan dari dalil seperti ini. Jadi membaca Al-Qur'an terus yang lain mendengarkan. Jadi ada bacaan Al-Qur'an itu sudah benar sudah. Enggak apa-apa misalnya kaya sampean ngelumpuk sak keluarga, sudah ono sing maca Al-Qur'an sapa liyane mendengarkan, sing suarane paling apik mungkin, ya utawa sing hatine paling resik sehingga Al-Qur'an dibaca itu bisa menyentuh. Suara apik lah nek hatine gak resik gak menyentuh biasane. Mulane qiraah sing model lingku-lingku iku ambekan tartil sing model kaya Imam Masjidil Haram dirungono beda. Menyentuh sing tartil niku. Kan ngoten. Beda. Nggih. Jadi mungkin dari segi keikhlasan itu mungkin nggih. Sing lingku-lingku mungkin ndak ambek pamer swara menawa kan. Menawa lho niku kula mboten madani menawa. Mulane rasane kadang beda. Lingku-lingku lah nek sing ikhlas mungkin juga enak juga itu. Juga meresap juga masuk itu. Tapi kebanyakan nek kula mendengarkan memang sing lingku-lingku lah kadang kula juga merasakan enak sih, masuk. Tapi sing kebanyakan itu sing suara tartil itu. Kebanyakan itu merasuk nggih. Ada rasa nggih. Termasuk Syekh Muhammad Ayub itu. Syekh Muhammad Ayub itu suaranya bener-bener merasuk, orangnya kelihatan ikhlas. Ngantek aku jatuh cinta mbek Syekh Muhammad Ayub, ngantek anakku tak jenengno Muhammad Ayub ben koyo Syekh Muhammad Ayub itu. Nggih. Heeh, tak jenengno Muhammad Ayub ben koyo Syekh Muhammad Ayub. Ternyata anakku mulai kait lahir, mulai iso ndelok apa-apa sing disenengi Ka'bah tok ngantek saiki. Ngantek njuk gawe stiker Ka'bah, njuk gawe Ka'bah gedhe ngene dienggo tawaf-tawafan omah. Mobil kok nempeli stiker Ka'bah. Nek pondok iki lemarine dijaluk neh stiker Ka'bah templekno ning gone lemarine. Iku diantarane kula pengen anakku koyo Syekh Muhammad Ayub iki kan ngono. Ya. Suarane mergo aku ngrungokno ngajine iki rasane bergetar ngono. Wah iki rasane iki yang baca orang ikhlas. Jadi beda memang. Jadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Qur'an ketika dia itu beliau tidak junub nggih. Nah, di antara faedahe nggih, faedah hadis ini di antaranya orang yang junub haram membaca Al-Qur'an. Haram.
Kok gitu ya? Kalau dalam keadaan junub nggak boleh membaca Al-Quran. Haram. Iya. Haram. Coba nanti dilihat keterangannya di belakang. Nggih. Jadi orang yang junub dilarang membaca Al-Quran, haram nggih. Haram baca Al-Quran nggih. Jadi di situ nanti ada perbedaan pendapat. Kula gadah riyen niku catetane nggih. Ini Ustaz, Nggih. hadis ini bukan pola Rasulullah. Ingat. Nggih. Ini adalah pendapat Ali. Jadi tidak apa yang disabdakan Nggih. oleh Rasul tidak. Nggih. Sedangkan nanti kalau di belakangnya ada keterangan bahwa di hadis Bukhari Nggih. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nggih, terus tidak dianggap salah membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Di situ ada nggak keterangan? Di sini ada keterangan. itu ada namanya perselisihan di antara ulama. Ini ada perselisihannya nggih. Jadi hadis ini nggih dari sahabat Ali nggih. Jadi sahabat Ali ini nanti ada menjurusnya kemana, yang boleh dibaca itu yang bagaimana itu ada nggih. Sayyidina Ali meriwayatkan nggih, karena adalah beliau menjelaskan Nabi Muhammad SAW itu nggih. Jadi ini valid nggih, karena Sayyidina Ali itu sahabat dan tidak perlu dikoreksi keadaannya nggih. Adalah Nabi Muhammad SAW membacakan kepada Al-Quran nggih, malam yakun junuban, selagi tidak junub. Berarti ketika junub Nabi tidak membaca Al-Quran. Ngeten. Berarti dilarang menurut apa yang dikatakan Ali. Nggih. Mafhumnya bahwasanya tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan junub nggih. Karena menghormati Al-Quran nggih. Meskipun ada perbedaan pendapat banyak nggih, termasuk ning nggone kitab fikih dijelaskan nggih. Nah, kita jelaskan langsung daripada ngunjel nggih. Daripada ngrundel nggih. Iya, harus tuntas. Jadi di dalam kitab fikih diterangkan ikhtalafa ahlul ilmi. Berbeda pendapat di karangan ahli ilmu. Fi hukmi qiraatil Qur'ani lil junubi. Bagi untuk membaca Al-Qur'an, di dalam hukum membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub ala aqwalin, di atas banyak kaul. Oke, mulane kudu ngaji memang kudune ngene, ora kok dadi kok ora langsung nyalahno mutlak satu orang. Repot ya. Aqwaha qaulani, yang paling masyhur ada dua pendapat. Al-qaulul awalu, pendapat pertama, tahrumu alal junubi qiraatul Qur'ani. Haram membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Wa hadza bittifaqil madzhabil fiqhiyah arba'ah. Ini adalah kesepakatan mazhab 4. Sinten? Imam Asy-Syafi'i mengatakan haram. Sinten? Hanafi, Hambali, Maliki. Semuanya mengatakan haram. Yakni Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi, Al-Malikiyah, mazhab Maliki, Wasyafi'iyah, mazhab Hanafi wal Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wabihi, dan pendapat ini bahwa haram membaca Al-Quran bagi orang yang junub, qala aktsaru ahli ilmi, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan haram. Dalile apa? Dalile asar, yakni diantara hadis iki mau, terus kemudian asar nggih, asar dari apa itu Umar bin Khattab nggih. Jadi Umar bin Khattab diantarane dalile, kana Umar bin Khattab yakrahu ay yaqra al-Qur'ana wa junubun. Adalah Umar bin Khattab nggih, yakrahu, beliau memakruhkan, makruh pada zaman dulu maknanya haram nggih. Membenci nggih untuk membaca Al-Qur'an ketika junub. Junub loh Pak, junub ambean haid dan nifas itu beda. Hukumnya beda. Kenapa? Karena junub itu bisa langsung dihilangkan segera. Kenapa dibedakan? Karena junub itu bisa langsung dihilangkan segera dengan berwudu atau nek ono dengan tayamum atau bisa. Dengan mandi bisa dengan tayamum nek ono air. Jadi bisa langsung dihilangkan junub itu. Tapi nek haid dan nifas nanti beda ulama
masalah baca Al-Qur'ane. Mulane wong sing ngapal Al-Qur'an sehat dan nifas lah tetap menghafalkan Al-Qur'an mereka. Bedanya di situ. Gak bisa langsung dihilangkan. Dia ngenteni seminggu sik, ya, ngenteni darahe mampet, jadi tidak bisa. Tapi nek wong junub langsung bisa, malah dia harus menghormati Al-Qur'an wudu dulu. Terus mandi. Terus kemudian dalile meneh, jadi dari apa iku Umar nggih, Umar juga mengharamkan baca Al-Qur'an. Sahabat Nabi nggih. Terus kemudian madzhab 4 nggih, pedomane tok Umar, tok Sayyidina Ali nggih. Terus kemudian iki Sayyidina Ali tadi kan meriwayatkan bahwa Nabi tidak baca Al-Qur'an ketika junub nggih. Jadi haramnya tidak langsung. Hanya mafhum. Dipahami berarti nek Nabi junub gak pernah baca Al-Qur'an haram. Sayyidina Ali menegaskan nggih, qala Aliun Iqra'ul Qur'ana ma lam yusib ahadakum janabah. Nggih. Bacalah Al-Qur'an selagi nggih salah seorang di antara kalian tidak junub. Fa in asobadu janabatun fala nggih. Jika mengenai kalian junub maka jangan baca Al-Qur'an. Wala harfan wahidan meskipun satu huruf. Terus Sayyidina Ali saking tegasi. Meskipun satu huruf. Yuk. Nah, ojo urung-urung. Iku kok cek dipahami para ulama nggih. Para ulama pemahamannya enggak seperti itu nggih. Enggak ada seperti itu. Nanti ada pemahaman ulama yang dimaksud boleh itu yang seperti itu nanti nggih. Yang termasuk boleh itu yang tidak diniatkan baca Al-Qur'an. Misalnya mau makan baca bismillah, setelah minum saya alhamdulillah nggih. Kesandung innalillah. Nah, hal-hal yang seperti ini meskipun junub boleh. Itu maksudnya nggih. Jadi yang masuk dibolehkan baca Al-Qur'an ketika junub adalah yang seperti ini. Sedangkan memang sengaja baca untuk membaca, ngerti paham kan nggih? Maka itu yang tidak boleh. Tapi ketika sampean kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan juga Al-Qur'an. Nah, jadi memang perincian itu seperti itu nggih. Baca Al-Baqarah sebelum tidur itu apakah baca Al-Qur'an atau zikir sebelum tidur? Karena baca Al-Qur'an jika sifatnya zikir seperti alhamdulillah, innalillah itu maka masih dibolehkan. Maka jika itu maksudnya adalah zikir tetap dibolehkan, bukan baca. Baca dan zikir itu beda. Nah, gitu. Nah iya. Nah, maka dimasukkan kepada zikir. Insya Allah tidak ada masalah dimasukkan kepada zikir. Ini nanti dilanjutkan dulu ya. Terus ini pendapat pertama dalile Umar ambean Ali, gitu. Sudah jelas dan tidak meragukan. Terus al-qaulu tsani pendapat yang kedua. Tajuzu qiraatul Qur'anil junubi. Boleh baca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Nah, ini Pak Harjito, dia kan mari wis tahu pengalaman ngaji banyak. Jadi, iki kok ngronjal iki kan ngono. Nah iya. Iki kan ngronjal ngono. Iya. Mulane kadang aku iku nek gak roh kadang takok koyo takok Pak Suratman, ngene kadang aku. Mesti ngaji ning jujukan lah kadang nek aku rada ragu, nggih Pak Surat nggih. Pripun kan ngoten. Iku masalahnya kan kula nggih ngertos, beliau-beliau ini kan ngaji wis lama nemolak marik, bisa jadi pernah mendengar di sana sini sehingga nanti bisa menambahkan referensi untuk ilmu kula kan ngoten. Gitu. Pak Suratman nggih esuk lagi kok Jenogoro. Oh, ning Atakwa nggih Pak nggih. Atakwa. Wajib ain. Enggak kan masalahnya kan memang talabul ilmi seperti itu. Nyatanya orangnya sehat, ya. Insya Allah hidupnya lancar dan kita doakan semoga sehat lancar semuanya, ya. Nyatanya juga sampai kekurangan duit padahal ditinggal ngaji terus kan ngoten. Mulane kadang sing gak tahu dal ngaji bingung masalah duit kan ngoten. Padahal kalong bensin, kalong gak mergawe cara hitungan kan ngoten lho. Tapi kenyataannya mboten. Jadi mulane sampean ora usah perhitungan. Lho iki wae mergawe ora usah pikir. Engko diganti oleh Allah dengan lewat yang lain. Dalane liyane nggih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qaulu tsani tajuzu qiraatul Qur'an lil junubi nggih. Boleh baca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Wa huwa madhabud dhahiriyah, madhab dhahiriyah termasuk Ibnu Hazm.
Wa qaulu ba'di salaf dan perkataan sebagian ulama salaf, tapi oga jumhur nggih, sebagian. Wa tarol Bukhariyu, Imam Bukhari memilih boleh. Walah, iki yo mantep ngono malian. Wa Tabari, Imam Tabari juga membolehkan. Wa Ibnul Mudhir, orang-orang hebat. Wa Syaukani, Imam Syaukani juga membolehkan orang junub baca Al-Qur'an. Nek kula piye? Nek kula milih kono mang sing oleh iki ya sing kanggo dzikir ku mau, sing bener-bener murni baca Al-Qur'an tidak boleh nek kula mek sing niku. Al-adillatu dalile nggih, yang pertama minas sunnah nggih. Dalile iki hadis nggih. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasan Rasulullah iku kana ana sinten Rasulullah sallam yazkurullah dzikir, beliau dzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, di semua keadaan beliau. Jadi Rasulullah selalu berzikir kepada Allah di semua keadaan. Mafhumnya berarti junub lah yo dzikir. Lah dzikir iku lho dalile piye? Dzikir iku annal Qur'ana dzikrun. Al-Qur'an itu juga dzikir. Fa yadkhulu fi umumi hadzal hadits, masuk hadis umum. Ya umum nek dzikir ya Al-Qur'an bareng, berarti maca Al-Qur'an ya oleh wong Nabi yo dzikir keadaan apapun. Ngoten, dalile ngoten. Tapi nek kula mboten setuju dengan pendapat ini, maksudnya dalam setiap keadaan, karena ada hadis Ali tadi tidak baca Al-Qur'an kecuali junub nggih, baca Al-Qur'an kecuali junub nggih, nek junub gak baca Al-Qur'an, maka yang dimaksud dzikir itu dzikir di dalam hati itu di setiap keadaan. Bahkan sampai kita di dalam WC pun gak boleh baca-baca kan, tapi di dalam hati tetap dzikir boleh. Maka masuknya dzikir di dalam hati. Iki tapi dipakai dalil nggih. Imam Bukhari tapi sing milih yo gak sebanding mek kula, tapi kan kula milih kudune dari dua pendapat itu. Tetapi kalau ada dua seperti ini sebetulnya tergantung masing-masing. Jadi tidak bisa memvonis ini yang paling benar ini. Kita kan bisa memilih dalilnya yang paling kuat. Maka nanti kecondongan kita setelah melihat dalil kecondongannya kemana ya terserah. Kita enggak, maksudnya kita ojo maidu kancane liyane ngoten nggih. Jadi wis roh ilmune sing paling kuat yang mana nggih. Terus kemudian dalil yang kedua tanian minal athar, dalil athar. Yakni Ibnu Abbas yang dindo Pak Harjito mau nggih Pak. Ibnu Abbas nggih. Jadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u awradahu wa huwa junubun aw kamakol. Sama Pak ini. Bahwasanya nggih annahu kana adalah beliau yaqra'u membaca awradahu wiridnya. Wa huwa junubun dalam keadaan dia junub aw kamakol. Jadi dalam keadaan junub Ibnu Abbas membaca wirid. Otomatis wirid itu ono Al-Qur'an, maka ini mafhum. Ya, mafhum yakni dzikir pagi sore pasti kan ada Al-Qur'an. Dzikir sebelum tidur kalau tidur ibu mang pasti ada Al-Qur'an. Maka nek kula milih tengah-tengah. Nek baca Al-Qur'an yang dimaksud dzikir boleh, tapi nek baca Al-Qur'an murni baca Al-Qur'an tidak boleh. Jadi dua pendapat digabungkan. Nek kula milih yang itu. Jadi sampean misalnya petur maca kursi masih boleh, dzikir pagi sore Anas Al-Falaq masih boleh. Tapi untuk yang lainnya ya, sengaja hanya untuk baca misalnya Al-Qur'an atau terus Al-Qur'an, sengaja baca itu yang tidak boleh. Jadi ini menggabungkan dua pendapat masih bisa. Ya, masih bisa. Ngoten nggih? Ya, damai-damai. Ya, masih bisa Pak nggih digabungkan. Rukun. Iya, ngoten. Jadi memang seperti itu. Maka jenengan iku mang ibu mau nek maca ayat kursi sebelum tidur boleh nggih. Tapi sunnahnya nggih, sunnahnya paling tidak apa iku wudu dulu nggih. Tapi mandi juga lebih dapat pahala lagi nggih. Ya aduh mau jam 12 pokoknya. Ya terserah wonge Pak niku. Gak adus boleh. Enggak mandi tetap boleh. Enggak terlarang. Nggih. Jadi nek kula milih ngoten Pak nggih. Dadi haram orang junub membaca Al-Qur'an nggih. Murni baca Al-Qur'an, tapi nek diniatkan memang itu lafaz itu memang secara umum wis dzikir, maka boleh. Ngoten nggih. Oh, jadi boleh membaca sebagai zikir kebiasaan, ngoten nggih. Nah, secara umum nggih, contoh baca bismillah, hamdalah, innalillah nggih. Terusan ayat kursi, Anas Al-Falaq zikir pagi sore, ya semuanya masih boleh nggih. Nah, ini contoh Ustaz. Non. Kalau seperti itu, kita akan mandi atau besar. Kan kita disunahkan untuk berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu
Zika minal hubuti wal ba'is. Terus Itu kan kita kan mengucap nggih. basmalah juga. Nah, Nggih. kalau kita sedangkan kita masih junub. Nggih. Kalau itu enggak boleh. Itu kan masuk zikir. Lah iya makanya Nah. dimasukkan zikir. Nah, maka digabung nggih. Digabung nggih, digabung. Nah, kalau enggak ngono ya Pendapat paling adil digabung. Nggih, digabung nggih. Pendapat paling adil nih cara kula. Nek sampean sengaja baca, uga apa-apa iki pendapat yang kedua, tapi sampean berarti menyalahi pendapat yang pertama kan ngoten. Nah, nek sampean gak oleh baca bismillah, gak oleh baca alhamdulillah, sampean menyalahi pendapat kedua. Tapi nek boleh, nah, tidak menyalahi pendapat kedua, tidak menyalahi pendapat pertama itu. Jadi damai ya, damai. Ya jadi keutamaan baca Al-Qur'an di antara hadis iki apa faedahe keutamaan baca Al-Qur'an nggih. Baca Al-Qur'an keutamaannya berkumpul kita membaca Al-Qur'an. Nek salah satu yang membacanya nggih. Terus keutamaan mengajarkan Al-Qur'an nggih. Baik makna, lafaz dan pesan-pesan moral nggih. Jadi model majelis taklim atau memang baca belajar baca Al-Qur'an semuanya mempunyai keutamaan nggih. Jadi Nabi sering membacakan itu seperti itu. Mulane ning gone hadis Bukhari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu nggih. Jadi sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Qur'an nggih, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu termasuk sebaik-baik kita nggih. Belajar Al-Qur'an ini termasuk belajar Al-Qur'an, belajar isine Al-Qur'an. Hadis itu menerangkan tentang Al-Qur'an, tentang syariat itu berarti tentang Al-Qur'an nggih. Di dalam hadis ini juga mengandung pengertian tidak ada kewajiban untuk menyegerakan mandi. Sampai nek junub ora ana wajib kudu nang atus ndak. Ditunda rapopo, turu sik rapopo. Bahkan Sayyidina Ali pernah jalan-jalan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isih junub. Rong adus. Jadi Sayyidina Ali ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kleru leh. Abu Hurairah nggih. Abu Hurairah jalan-jalan ketemu Rasulullah langsung blayu. Perkara junub. Blayu mau petuk. Terusan bareng ngono langsung blayu adus dhisik junub sik terus lagi petuk Rasulullah takon sok mang nendi kok ilang kan ngono. Jarene aku mang junub wae Rasulullah gak wani petuk. Jare Rasulullah, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, orang mukmin itu tidak najis. Junub lah rapopo. Nah, jadi sampean junub ora nang gage adus sih gak apa-apa, cuma mang pantangane ra oleh jarak maca Al-Qur'an hanya itu saja. Nah, tapi nek esuk kepeksa Pak tetepan. Nah piye? Ape subuh kok. Nah, nek esuk ora adus haram. Ora sida salat sampean. Jadi hadis ini juga menerangkan tentang kita memuliakan Al-Qur'an. Dengan tidak membaca Al-Qur'an ketika junub termasuk memuliakan Al-Qur'an. Mulane Al-Qur'an niku harus dimuliakan nggih nek naruh nggih. Naruhe kudu jangan sembarangan nggih. Karena termasuk apa iku ning gone surat Abasa fi suhufim mukarramah nggih, suhuf yang dimuliakan. Bahkan ngantek layamasul Qur'an illa thahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Kemarin itu menandakan kita muliakan Al-Qur'an sampai pada zaman Nabi nek budal perang ning gone musuh gak oleh nggawa Al-Qur'an. Perkara ndak kecekelmu musuh Al-Qur'an tersebut nggih. Nah, itu termasuk di antarane mlane aja ndeke sembarangan. Ya Al-Qur'an dideke apa tempat-tempat sing sembarangan itu tidak boleh nggih, ditata sing rapi nggih. Nek misale ning ngene iki nek iso dikek sing pas dhuwur, kan ngoten. Itu. Utawa jejer, kitab-kitab jejer utawa sing nggir dhuwur kan ngoten. Itu termasuk di antara adab nggih. Adab ya gak ono aturan khusus iku masalah adab saja nggih. Adab menghormati Al-Qur'an nggih. Kalau ditaruh di tas itu dengan berapa benda lainnya itu Ndak masalah karena kita butuh membawa, itu hajat namanya. Misalnya yang tas sampai digawa ngaji atau sampai digawa ning tempat kerja kok nek waktu nganggur iso buka Al-Qur'an, itu namanya hajat. Utawa orang jual beli. Uang jual beli ku alah brok-brok nang ngene ora peduli batal dan sebagainya karena itu masalah dagangan. Beda nggih. Nanti beda iku hukumnya beda nggih. Jadi Islam itu nanti oleh para ulama fikih itu dibeda-bedakan sesuai keadaan. Ini pedagang harus wudu dulu lempok Pak sampean. Toko melayani penjualan Quran. Lah iya. Iku nenek mobil tumpuk-tumpuk kadang ngawur kabeh sing penting mlebu mobil kan. Nah,
mboten napa-napa niku masuk kategori nanti masih dagangan itu. Insyaallah. Nah, tapi kalau kita memang dagang yang paling baik ya memang ditempatkan yang lebih mulia. Tapi seandainya ada orang yang seperti itu ya sudah jangan dicela karena itu bersifat dagangan gitu. Nah, kangelan wae. Kangelan wae. Kaya ngeten iki kula kan nggih enten Al-Qur'an, enten kitab hadis, enten reno-reno HP, rekaman dan lain sebagainya. Wallahu taala alam ya. Wa Nabi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza ata'atukum alahu. Idza ata indal nalikane teka sapa atum salah siji kabeh maknane jima. Alau ing keluargane ahad, yakni bojone nggih. Tsumma arada mongko nuli karep sapa ahad ayang uda yen to baleni sapa ahad ing jima. Fal yawat tawadhu mongko becik wudu sapa ahad bainahuma ing dalam antarane jima loro wuduan kelawan wudu. Rawahul Muslim. Zadal Hakim fa innahu ansyatalil audi nggih. Fa innahu mongko sak temene apa wudu nggih. Wudu sadurunge baleni jima iku ansyatalil audi nggih. Luweh nyemangatake nggih. Maring baleni seger, semangat nggih. Malih baleni. Bar wudu bar adus ora sedo. Salat. Walil arba'ah lan iku te Imam papat an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa junubun. Kana ada ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yanamu tilam sinten Nabi wa hale Nabi iku junubun dalam keadaan junub min ghairi ayyamas samaan. Min ghairi ayyamas samaan saking tanpa nyentuh banyu. Saking tanpa nyentuh sinten Nabi ma'an ing banyu wa ma'lulun iki ada ilat diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis sing iki. Yakni Nabi turu dalam keadaan junub tanpa nyentuh banyu. Nah, iki ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk apa itu riwayat yang ini. Kalau hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini sifatnya kayaknya tidak terlalu menekan ya isi hadis ini. Wudu niku Nggih. sunah niku hukumnya. Sunah mboten wajib nggih. Sunah nggih. Nggih, hadis nomor 10 nggih, disunahkan berwudu untuk mengulang persetubuhan nggih. Yakni di sini untuk mengulang persetubuhan baik dengan istri yang tadi atau istri yang lain gitu. Maksudnya seperti itu nggih. Karena ini umum nggih. Ini istri ini lebih dari satu nggih. Istri yang lain cara orang. Yo nek sing duwe istri lebih dari satu ya ono to, Pak. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bahkan tidak cuma wudu, mandi. Ya mandi, tapi gak mandi gak apa-apa sebenarnya nggih. Jadi itu hanya sunnah nggih, mandi dulu atau wudu dulu itu sunnah tidak apa-apa nggih. Jadi Nabi Muhammad SAW mandi dulu nggih. Ditanya sahabat karena itu lebih bersih, lebih semangat ngoten nggih. Jadi nggih. Hikmah berwudu diantaranya mengembalikan kekuatan nggih dan semangat nggih. Berwudu apalagi mandi nggih. Dan hadis ini menunjukkan dibolehkan tidur dalam keadaan junub, boleh. Lah, tanpa menyentuh air nggih. Iku maksudnya piye? Maksudnya apakah wudu atau mandi? Maka Imam Tirmidzi mengatakan maksudnya adalah mandi. Bukan masalah wudu. Nabi wudu dulu terus tidur tapi tidak mandi. Maksudnya seperti itu. Itu menurut Imam Tirmidzi. Jadi ulama hadis menerangkan maksudnya itu mandi tidak menyentuh air itu bukan wudu. Karena Nabi senantiasa berwudu. Jadi di antara dalil Imam Tirmidzi kenapa memilih maksudnya mandi adalah hadis Ibnu Umar bahwa Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ayana mu'aduma wa junubun?" Aduna nggih. Ayanamu apakah kita boleh tidur nggih? Salah seorang kita boleh tidur dalam keadaan junub. Qala bersabda Nabi, "Na'am ya, idza tawaddu," ketika dia telah berwudu. Nah, berarti ini dipakai dalil oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyentuh air di hadis nomor 10 ini maksudnya tidak mandi, tapi tetap berwudu. Ngoten. Dan berwudu pun juga sunah. Sunah, nggih, gak wudu juga masih boleh nggih. Cuma ning kene memang apa iku ditekankan nggih. Untuk wudu tetap ditekankan nggih. Karena
Karena hadis muttafaqun alaih ini ditekankan karena Nabi mengatakan na'am boleh tidur idza tawaddu ketika telah wudu. Maka ini wudu ini ditekankan ngoten ya. Ini maksudnya apa? Hadis ini adalah maklul. Maklul ada ilat, Pak, masih diperselisihkan oleh para ulama. Nanti nggih. Nah, ini perbedaan pendapat masih meskipun begitu ada perbedaan pendapat apakah boleh haram atau tidak tidur sebelum wudu. Oh, enten perbedaan pendapat ulama nggih. Nek sampean melok sing gemang, Pak, sing ngopo iku oleh maca Al-Qur'an ketika junub, yakni madzhab Dzuhiri. Iki enek madzhab Dzuhiri berpendapat. Iki abot. Haram tidur sebelum berwudu. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi. Yakni hadisnya muttafaqun alaih. Iki menurut madzhab Dzuhiri haram tidur sebelum berwudu, padahal nek wudu malah ra ngantuk, Pak. Iya jajal. Iki Imam Dzuhiri lho nggih. Imam Dzuhiri mengatakan haram. Sampeyan bar junub urung wudu turu haram. Terus madzhab Ad-Dzuhiri nggih. Imam Dzuhiri itu adalah Imam mboten lah iku sudah madzhab anu insyaallah iku lho Dawud Ad-Dzuhiri utawa Imam Ibnu Hazm itu madzhab ya juga diakui oleh para ulama. Setelah 4 madzhab. Nggih. Diakui oleh para ulama. Imam Dzuhiri ambekan Ibnu Hazm ya. Terusan apa iku dasare hadis Ibnu Umar. Yani Ibnu Umar takok ning gone Rasulullah, ayana muahaduna wa junubun apa kita boleh tidur Rasulullah dalam keadaan junub? Qala. Bersabda Ibnu Am boleh idza tawaddu ketika kamu berwudu. Loh, berarti kan dia berarti haram. Wong Nabi ngongkone kudu setelah berwudu gitu. Muttafaqun alaih. Terus kemudian pendapatnya yang kedua Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat sunnah berwudu dan makruh meninggalkan wudu. Ini Imam Ahmad. Terus kemudian iki aku juga melok sing nomor 3 ya. Az-Zarqani ya, yakni mayoritas sahabat dan tabi'in ya, membolehkan meninggalkan wudu tanpa makruh. Jadi boleh wudu boleh, enggak wudu boleh. Ini juga mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat dan tabi'in boleh wudu, boleh tidak wudu. Nah, ini yang paling enteng, ya. Yang paling enteng dan jumhur sahabat dan tabi'in. Mayoritas mereka mengatakan boleh wudu, boleh tidak wudu. Beres to isan berarti. Nah, senengane Pak Harjito wis rasa wudu langsung keturun kan. Enten memang enten dan memang dalilnya seperti banyak nggih. Enggak harus. Nggih, monggo. Nggih, mboten ucap wudu, nggih mboten usah tayamum. Maksudnya kedinginan banget. Ya capek mau pipas-pipas. Nggih. Wallahu taala alam kula nek solusi ngoten niku kok ruwet kaya angel. Wudu, pipis neh urung turu kan ngoten nggih. Akhirnya wudu neh, urung turu wis kudu pipis meneh kan ngoten. Katanya kalau mau tidur tidak berwudu itu kan harus setan dan sebagainya. Ya, tidak akan malaikat dan lain sebagainya kalau berwudu. Wallahu taala alam nggih jenengan siasati ki ambak nggih ngoten nggih. Mboten saged kasih solusi sing pas niku kula. Nggih. Dan seandainya pun jenengan tayamum nggih mboten berdosa kok niku. Wallahu taala alam. Monggo nek enten liyane niku mboten saged kula jawab. Iki Pak, iki Ustaz, aku kok malah disalahno nek ora sampe. Monggo garene. Oke niki pengajian di sini tuh banyak pertanyaan juga. Memang Justru serune ngoten niku, Pak. iya, Kita dia tambah dia ilmu. puas dia kalau nggak menanyakan ya. Ini Pak. Pak Geri. Hati-hati Pak. Iki piye iki? Ustadz minta pencerahannya. Ada seseorang umroh, ini gak iso ora tak jawab. Ada seseorang umroh dengan cara pembayaran diangsur. Nggih. Qadarullah, angsuran masih berjalan 2 bulan, beliau meninggal. Berarti saya diutang, ngoten nggih.
Tapi sudah umroh, wis umroh berarti ndek utang angsuran 2 wulan, ngoten nggih. Beliau mengangsur dengan uang pensiunan suami. Suami sudah meninggal terlebih dahulu. Beliau tidak mempunyai keturunan dan saudara-saudara tidak mau membayarnya. Gimana Ustadz dengan hukum hutangnya ini berhutang di biro travel? Nah, ini ngeten iki gak ono sing nyaur. Gak ada keturunan. Masa gak ada peninggalan, Bu? Harta sepeda motor tau apa kan duwe. Kursi-kursi meja. Masa ora ono peninggalan, mestinya kan harta peninggalan setelah nggih dipakai untuk mengurus jenazah, ya untuk melunasi hutang. Bahkan yang paling penting hutangnya itu. Dilunasi hutang. Masa kok miskine wong saiki sampai sapiro itu kok kurang 2 wulan tok. Nggih. Nek gak cukup kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi nek cukup nggih, nek uang peninggalannya dia itu cukup. Nggih. Nek uang peninggalannya itu cukup nek menurut kula harusnya nggih keluarganya membayar hutang tersebut gitu. Membayar hutang tersebut. Ahli waris ahli waris kan meskipun enggak punya ahli waris. Saudara, itu kewajiban membayarnya ahli waris. Ketika tidak dibayar ahli waris yang berdosa. Nggih. Nggih ngoten nggih. Nek gak dibayar ahli warisnya yang berdosa nggih. Jadi harus dibayarkan dulu nggih. Hutang apapun. Iya toh. Iya. Hutang dibayar dulu itu mosok gak ninggal popo paling gak omah ninggal. Nggih. Nggih lah iya, rumah kan masih ada. Itu kan rumah nanti dibagi ahli waris setelah untuk biaya Hutang. harusnya setelah hutang juga. Kalau tidak berarti ahli waris makan harta haram. Ada haknya yang meninggal dari itu nggih. Jadi insya Allah yang meninggal karena sudah berniat untuk nyaur utang, kok ternyata ahli waris tidak menyaurkan utang tersebut, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal insya Allah ngoten nggih. Karena ono jatahe kanggo nyaur ngoten nggih. Ono jatahe meskipun ancaman berhutang memang berat, tapi karena ono jatahe nggih. Jadi utangnya kudu ono jatahe kanggo nyaur, nek ono kok gak disaurno sing salah sing gak nyaur iku kewajiban ahli waris nyaurno ngoten. Nek cara kula ngoten. Nek jenengan sing dados dulure ya aja dindum iku, dienggo nyaur utang sik. Ngoten nggih? Ada pertanyaan waktunya masih. Mboten monggo. 4 menit. Monggo. Di luar konteks ya daripada untuk semuanya saja mungkin selesai. Sholat Jumat yang sering kita harus jalankan oleh semua. Pada waktu imam terakhir menyampaikan khutbahnya, imam kan berdoa ya. Nggih. Berdoa. Seperti itu makmum apa mengangkat tangan apa tidak? Itu satu. Nggih. Kedua, zikir sholat Jumat itu apa sama dengan zikir pada waktu sholat wajib biasa? Nggih. Karena kan kalau mengikuti imam itu ya zikirnya Zikir 7. Terus enggak karu-karuan. Nggih. Pokoknya saya juga enggak tahu. Zikir Anas Al-Falaq 7 kali itu. Iya, macam-macam Nggih. itu. Nah, terus itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika imam berdoa apakah mengangkat tangan atau tidak? Nggih. Atau amin atau tidak? Amin. Jadi ketika imam berdoa, kita jamaah mengaminkan. Namun praktek di pada zaman sahabat ya, dalam beberapa riwayat menyebutkan mereka mengaminkan tanpa mengangkat tangan, khusus untuk sholat Jumat. Oh, khusus untuk sholat Jumat tanpa mengangkat tangan, tapi Mengaminkan. mengaminkan. Terus untuk masalah dzikir, ya, dzikir setelah sholat Jumat, para ulama sebagian mereka karena hadis tentang Anas Al-Falaq dibaca 7 kali itu hadisnya dhaif. Nggih, hadisnya dhaif. Maka para ulama sebagian mereka mengambil dikiaskan dengan sholat duhur. Sehingga dzikir setelah sholat duhur. Ya, seperti itu nggih. Sebagian mereka tidak dzikir sama sekali, tidak apa-apa. Nggih. Hanya itu, nek kula milih dikiaskan dengan sholat duhur, yakni dzikir setelah sholat duhur, yakni yo astagfirullah itu. Karena Jumat itu pengganti duhur, ngoten. Nek kula milih sing itu, ambek doa, ambek amine tidak mengangkat tangan. Karena
mengaminkan berdoa itu ada syariatnya sendiri-sendiri, ada aturannya. Ono sing mengangkat tangan, ono sing gak mengangkat tangan. Jadi tidak semua doa mengangkat tangan, ngoten nggih. Nah, ada lagi berpikir demikian. Karena itu rangkaian khutbah dari seorang khatib. Nggih. Nah, ada dalil bahwasanya apabila khatib itu menyampaikan khutbahnya itu didengarkan dan tidak boleh berbicara. Nggih. Nah, kalau kita mengamini amin itu kan berarti kita bicara, apa itu enggak larang? Itu masalah akal saja, karena amin itu sudah dipraktekkan sahabat, maka tidak dimaksudkan di dalam hal tersebut berbicara. Berarti di luar Iya. anu ya. Tidak masuk kategori kalam yang dimaksud terlarang. Atau Karena ada dalilnya. atau di luar khutbah ya, sudah terakhir gitu ya. Karena ada dalil. Dalil ya. Ya, dalil daripada sahabat Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa imam. Sehingga itu tidak dimasukkan kategori berbicara di saat khutbah, bukan. Kita ini kan harus seperti ini, jelas ini kan Nggih. tidak ragu-ragu. Nggih. Kan orang itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan, hanya pendapatnya sendiri Nggih. tanpa dalil. Nah, kalau Nggih. seperti ini kan kita Nggih. terang benderang. Kita harus tahu riwayat-riwayat pada zaman sahabat dulu bagaimana mereka mempraktekkan, dan itu kita praktekkan sudah aman, ngoten nggih. Sudah aman. Sampai anak khutbah Allahumma antal bala wal waba amin, enggak masalah. Ngoten nggih. Nah, terakhir satu aja. Sholat Jumat barangkali. Itu orang-orang kan habis andan itu kan sholat. Nah, Nggih. katanya dia itu sholat qobliyah. Nggih. Sedangkan di Jumat, sholat Jumat itu tidak ada qobliyah. Nggih. Karena bukan sholat seperti umumnya wajib. Nggih. Dan sebagainya. Nah, yang mengerjakan bagaimana, yang tidak bagaimana. Memang tidak ada hadis khusus tentang qobliyah Jumat. Seandainya kita sholat, itu bukan sholat qobliyah Jumat. Misalnya, nek sampean teko sholat tahiyat masjid kan bisa. Ya, misalnya bersamaan ngomong apa qobliyah Jumat, ya sampean berarti tahiyat masjid. Kita kan sudah masuk itu sudah sholat tahiyat masjid. Sudah misalkan, sampean nggak sholat tidak ada masalah. Ya, sendirian. Jadi, Kalau ingin sholat sampean, nggih. Kalau jenengan ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa itu tidak ada, atau mungkin menunjukkan kepada orang-orang bahwa itu tidak wajib, sampean duduk saja. saya duduk di Jabir kiri kanan, Pak, sholat Pak. Seandainya sampean di lokasi yang tidak memungkinkan nggih untuk duduk, misalnya kok ning sandinge wong sing kira-kira engko nek roh sampean iku aneh gak dipercaya, sampean boleh sholat, yakni sholat mutlak. Ngoten nggih. Untuk nek cara wong Syiah ning ngarane apa ngono? Takiyah. Ya untuk agar orang itu tidak menghindar dengan kita karena keanehan kita. Sehingga kita tetap sholat, tapi bukan sholat qobliyah Jumat, tapi sholat sunnah mutlak. Itu juga bisa. Itu namanya siasat di dalam berdakwah. Tapi kalau hal seperti itu dikira kita tuh mengikuti mereka-mereka. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau kita, nah makanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sampean ben dakwah didengarkan. Kemudian kedua sampean menunjukkan al-haq. Ya, terserah jenengan. Boleh tidak sholat, boleh sholat dengan niat sholat sunnah mutlak. Ngajarin salat ya nek qobliyah Jumat ya ngadeg ya sholat. Ya. Dia kan enggak tahu. Nah, kan nggak tahu Mas Anjir, yang penting dia kok akhirnya gelem melok ngrungokno kajian salaf kan mboten napa-napa kan ngono. Jenengan soalnya nek pas ngenteni khutbah Jumat pulsu. Nggih. Nggih ngoten nggih. Mbon, ngaten mawon nggih, moga-moga pertemuan ini mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala nggih, mendapatkan rahmatnya nggih. Semoga kehidupan kita semakin baik ke kelanjutannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.